Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya mendatangkan narasumber, yang mana narasumber saya kali ini bukan orang jauh, melainkan abang kandung saya sendiri. Jadi beliau ini kakak pertama saya, yang kedua saya, yang ketiga Rio Wijaya, terus ada satu lagi adik saya yang masih kelas 3 STM. Nah, jadi kali ini abang saya akan membagikan kisah misterinya. Buat teman-teman yang penasaran, tonton video saya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Saya di sini ingin memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Saya nama Raden Sulaiman. Saya kakak tertua dari Rahayu Fajri. Terus adik saya Rio Wijaya. Di sini saya ingin menceritakan sebuah kisah misteri, kisah yang saya alami di tahun 2015. Kisah ini sebenarnya kisah nyata, tetapi kalau dicerna buat di dalam pikiran kita itu nggak masuk akal ini cerita. Jadi di tahun 2015 itu saya ini salah satu orang yang maniak tentang hal-hal gaib gitu. Jadi di Provinsi Jambi itu, saya tinggal di Jambi. Jadi di Jambi itu, di setiap orang-orang pintar atau dukun itu saya datangin. Saya buat menggali ilmu tentang ilmu-ilmu kesaktian itu, ilmu kebal, ilmu pelet, ilmu santet. Terus hal itu pun saya lakukan untuk mencari kepuasan. Saya pengen menjadi orang yang bisa sesuatu yang orang lain nggak bisa gitu. Nah, jadi setiap perjalanan saya itu saya jalani, saya datangi tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang dibilang keramat, yang tempat persugihan gitu. Terus ada orang-orang pintar yang bisa buat saya bertanya untuk mendapatkan ilmu itu saya pelajari. Pada suatu hari saya merasa apa yang saya dapat ini saya belum merasa puas gitu. Terus pada suatu malam begitu saya berjalan nongkrong biasa datang ke tempat teman gitu, saya berjumpa dengan dua orang teman saya ini memang teman lama. Jadi yang satu ini teman waktu SMA, nah yang satu ini teman lama juga tapi kita dulu sering nongkrong bareng. Dan hobi kita itu sama. Suka nyari tempat-tempat yang berbau mistik gitu. Suka berguru juga. Nah, jadi si teman saya ini namanya nggak boleh disebutin. Kita panggil aja si Heri sama si Ridwan. Nah, jadi gini awal ceritanya itu. Jadi si Heri ini menceritakan kepada saya, Den, saya keseharian saya dipanggil Raden. Jadi teman-teman semua itu manggil saya Raden. Nah, jadi dia bilang, Den, saya punya kenalan di tempat saya, di kampung saya itu ada dukun, orang sakti katanya. Itu di tempat salah satu provinsi di Jambi lah pokoknya. Kita nggak boleh sebut tempat ataupun nama. Jadi dia bilang, itu dukun 3 bersaudara semuanya jadi dukun katanya. Kalau di tempat saya itu dia itu salah satu dukun yang ditakutin. Wah, ini kayaknya menarik. Boleh juga gitu kan. Jadi si Ridwan ini orangnya pun penasaran. Boleh tuh. Kalau gitu kita coba datangin. Oh, kalau gitu oke lah. Besok kita berangkat pagi-pagi.
Nah, setelah itu saya pulang ke rumah, saya ceritakan sama istri bahwa saya mau izin mau pergi dulu. Kebetulan waktu itu saya udah nikah, punya anak. Ya, anak saya sekitar umur 2 tahun. Nah, jadi istri itu nggak pernah ngelarang. Yang penting saya senang aja gitu kan. Nah, kemudian pagi-pagi sekali, sekitar jam 7 pagi saya udah ngubungin mereka. Padahal mereka masih pada tidur ya kan, karena malamnya begadang. Saya telepon, lagi di mana? Jadi nggak kita berangkat? Oh jadi, kalau gitu kita rental mobil aja. Nah, sewa. Iya. Nah, jadi mereka yang ngurus rental mobil. Kalau nggak salah pas jam 10 pagi itu kita ketemuan di rumahnya si Ridwan. Oh, pas ketemu, udah langsung kita berangkat. Nah, perjalanan dari kota Jambi itu, dari tempat saya tinggal itu ke tempat itu kira-kira sekitar 12 jam. Salah satu tempat yang paling ditakuti lah buat orang Jambi, pasti tahu semua. Nggak perlu saya sebutin tempatnya. Nah, di perjalanan itu, di sepanjang perjalanan itu kita bercerita terus tentang ilmu-ilmu gaib gitu. Nah, jadi itu salah satu hipnotis juga. Jadi ternyata hal-hal mistik itu kita kayak ngerasa kecanduan gitu. Iya. Penasaran, kecanduan. Nah, lagi. itu yang membuat saya itu nggak pernah ngerasa puas, pengen aja terus. Nah, di singkat cerita nih, di perjalanan kita jalan, alhamdulillah perjalanan lancar. Nah, begitu perjalanan sekitar dari jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 kita istirahat, makan di salah satu rumah makan. Jam 1, jam 2 kita mulai perjalanan lagi, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 kita berhenti lagi makan, jam 6, terus jam 7 malam kita melakukan perjalanan lagi, jam 7, jam 8, jam 10 malam kita udah nyampe di tempat itu. Wah, tempatnya jauh banget, daerah perbukitan, gunung gitu kan. Nah, setelah sampai itu, si Ridwan ini, si Heri ini kan orang sono. Jadi kita mampirlah ke rumah orang tuanya. Nah, begitu mampir, disambutlah, kita makan dulu. Rasa penasaran saya ini pengen langsung aja pokoknya. Nah, orang tuanya bilang udah istirahat dulu di sini. Besok pagi-pagi baru itu samperin ke sana, ke tempatnya. Terus saya sempat bercerita juga sama orang tuanya si Heri ini. Saya nanyakan, Pak, apa benar Pak itu orang sakti? Kalau di kampung ini itu mereka itu disegani. Istilahnya di zamannya itu pejabat-pejabat itu sering datang ke rumahnya, minta tolong lah gitu, ibaratnya ada yang orang butuh jodoh dia bantuin. Nah, ada salah satu katanya kan yang paling susah ditemui itu kakaknya yang paling tua. Itu yang tinggalnya di gunung itu, dia kerjanya tuh tukang santet aja buat ngebunuh orang. Nah, itu yang agak sulit dijumpain. Dia datang, bisa ditemuin itu pada hari-hari tertentu, nggak bisa sembarangan. Wah, kalau gitu gimana Pak? Nah, coba aja, kalau masih beruntung mungkin bisa ketemu. Nah, menjelang pagi itu saya mikir aja, pokoknya rasa penasaran itu kuat banget. Kayak ada yang narik kayak gitu, perasaan itu. Iya, udah nggak sabar pokoknya, mau pengen buru-buru aja. Nah, begitu jam 7 pagi itu saya udah siap, udah rapi. Ayo kita samperin. Nah, si Heri ini sama si Ridwan pun, ayolah kita samperin. Siapa tahu ketemu. Nah, tapi bapaknya udah pesan, hati-hati. Soalnya mereka itu dukun, bukan dukun sembarangan. Mereka itu pegangannya, kalau orang sono bilang itu dia pendampingnya itu orang gaib gitu. Apalah gitu kan namanya. Nah, terus nggak boleh sembarangan. Dia sebelum kita datang dia udah tahu niat kita kata gitu. Oh, ya udah deh. Insya Allah deh Pak. Yang penting saya minta izin aja. Ya silakan. Mudah-mudahan ketemu gitu ya. Nah, begitu saya sampai ke rumahnya. Ini ke rumah yang mana dulu nih? Ini enggak, dia itu satu rumah. Oh, jadi satu rumah. Nah, gini. Jadi kira-kira 15 menit lah perjalanan dari rumahnya si Heri itu ke rumah dukun itu. Kita naik mobil datang. Pas turun itu saya sedikit bingung. Ini kok rumah rame banget, rame. Kayak ngantri gitu.
saya nanya sama si Heri, itu siapa? Nah ini rumahnya, ini orang yang datang buat berobat. Wah rame banget gitu kan. Nah terus si Heri ini datang langsung masuk ke dalam, nggak tahu deh ngobrol apa dia kan, karena dia udah kenal gitu kan. Nah terus dia keluar lagi. Dia ngomong sama saya, Den katanya, kalau buat sekarang kayaknya nggak bisa katanya, soalnya ini yang ngantri rame. Nah dia bilang kalau mau datang nanti setelah maghrib. Nah di situ saya mulai kecewa, wah ini kayaknya orang penting banget gitu kan, ibaratnya nggak bisa sembarangan gitu pakai jadwal gitu buat ketemu. Nah setelah itu saya bilang sama dia, saya nggak pulang deh, saya nunggu aja di sini, saya penasaran. Ya udah nih, karena saya nggak mau pulang, terus si Heri sama si Ridwan terpaksa nemanin. Nah akhirnya kita pergi cari makan dulu ya kan, karena lapar nih kan, pagi-pagi udah datang ke rumah orang makan belum ya kan. Nah jadi kita naruh mobil di rumahnya itu, kita jalan ke paling kira-kira berapa ratus meter lah, ada warung gitu kan, kayak kedai gitu kan. Nah kebiasaan orang sana itu kalau jam pagi itu mereka ngopi ngerokok gitu, jadi di kampung itu bapak-bapaknya pada ngumpul gitu. Nah saya datang lah gitu kan, kita datang bertiga nih datang. Nah begitu datang kita ditanyain dari mana. Nah terus kita bilang dari Jambi Pak. Oh mau ketemu itu, ketemu dukun tiga beradik gitu. Kalau di sana itu namanya dukun tiga beradik, dukun tiga bersaudara gitu. Oh iya, ada perlu apa nak kata gitu kan. Enggak, saya pengen kenal aja. Oh gitu. Ya itu rame kalau jam sekarang mah, kalau mau ketemu janjian dulu gitu kan. Nah, kalau nggak janjian nggak bisa ketemu kata gitu. Terus kita nanya, Pak, terus saya nanya nih sama bapak-bapak itu, Pak, emang dia bisa apa aja? Wah kalau ditanya itu mah sulit kata gitu kan. Setahu saya dia itu banyak didatangin pejabat-pejabat kata gitu, orang datang minta tolong apa kata gitu kan. Terus dia yang bisa ditemuin itu 2 orang ya. Kalau yang 1 orang itu agak susah ditemuin karena dia nggak mau sembarangan katanya. Kecuali ada hal-hal penting dia baru turun dari bukit kata gitu. Oh gitu Pak. Terus kamu niatnya apa kata gitu. Enggak, saya pengen kenal aja. Oh ya udah, kalau pengen kenal sih bisa lah kata gitu kan. Nah ngobrol lah tuh tadi sama warga ya kan. Wah rasa penasaran ini makin jadi nih bener. Wah ini jangan-jangan saya bisa pulang dari sini bisa sakti nih ya kan. Nah ini jadi niat itu udah lain gitu. Udah, wah ini kayaknya benar sekali nih, berapapun nanti biayanya insya Allah ada gitu kan. Nah si Ridwan sama si Heri tadi udah mikir juga nih, ntar kita nih kalau pulang nih wah udah jadi jagoan nih ya kan, ini kayaknya tempat pencarian terakhir lah buat kita. Nah kita ngobrol lah tuh tadi, ngobrol sampai siang gitu kan. Nah pas siang nih capek gitu kan, akhirnya kita datang ke sono. Nah jadi rumahnya itu ya namanya rumah di kampung kan. Jadi rumahnya itu ada teras rumah itu rumah kayak apa ya, kalau di sini kayak saung gitu ya. Nah saung, jadi kita bertiga geletak aja ketidur situ kan. Capek kan tidur. Tiba-tiba menjelang jam 4 habis asar kalau nggak salah, tiba-tiba ada yang bangunin. Dek bangun. Kaget ya kan. Oh iya Pak, udah lama nunggu dari pagi Pak kata gitu. Oh terus saya terus si Heri ini tadi ngomong, Den itu orangnya. Oh kalau kita lihat nih orangnya nggak masuk akal. Gimana tuh? Orangnya kecil, masih muda, nggak terlalu tua. Kira-kira waktu itu umur bapak itu sekitar 50-an lah, 57 apa 58 belum 60. Nggak cocok banget dibilang dukun. Wah mulai nih perasaan, ini kayaknya nggak jelas ini. Nggak jelas ini, masa penampilan dukun kok gitu kan, penampilan orang pintar kok gitu, pakai sarung, pakai baju, pakai peci, udah gitu doang. Nggak masuk nih. Udah makan belum, ditanyain kita kan, udah makan belum? Sudah Pak tadi Pak. Ayo udah ntar minum dulu. Nah begitu kita ditawarin minum itu saya kaget lagi nih, benar kaget. Di sana itu jadi kita dikasih minum itu bukan pakai gelas yang biasa kita minum, itu dari tempurung kelapa. Nah jadi tempurung kelapa itu iya kayak tempurung kelapa emang. Dikasih lah kita minum, kasih minum, udah minum aja nggak apa-apa. Nah minum lah kita kan. Nah setelah itu dia masuk ke dalam, ya tunggu sebentar lagi, paling habis maghrib lah kata gitu. Udah pada sepi katanya gitu. Ya udah kita ngobrol nih. Terus
saya nanya nih sama si Heri, Her, lu yang benar, kenapa ini benar ini dukun? Ya ini bapak yang kita cari. Oh, nggak cocok banget, jangan-jangan salah kali, bukan? Iya ini orangnya. Nah, si Ridwan mulai ngeledek ya kan, jangan-jangan ini dukun cabul katanya gitu kan. Wah, nah ternyata obrolan kita tadi itu lupa dia tahu. Si bapak itu dari dalam rumah dia ngomong. Kita langsung kaget ya kan. Terus si Heri bilang jangan ngomong sembarangan gitu. Dia tahu gitu. Nah, mulai kita ketakutan nih kan. Mulai ketakutan. Nah, setelah maghrib itu kita dipanggil. Nah, disitulah mulai istilahnya aura orang pinter itu kelihatan. Jadi begitu kita masuk rumahnya itu, begitu masuk melangkah pintu masuk itu, ini bulu badan ini semua berdiri semua. Jadi kayak rasa gimana gitu, kayak angker gitu kan. Nah pas masuk disilakan duduk, terus datang lagi satu lagi bapak-bapak yang seumuran lah, paling beda-beda berapa tahun kan, duduk. Terus kita kenalan, ya saya pribadi kenalan, nama saya Pak Raden Pak dari Jambi. Saya temannya si Heri gitu. Saya datang ke sini buat silaturahmi lah, pengen kenal sama bapak. Katanya bapak ini orang pintar, dukun. Si bapak itu ternyata si dukun ini tadi udah tahu niat kita. Ini niat kita tuh langsung disampaikan sama dia. Saya udah tahu niat kamu datang ke sini katanya. Sekarang gini aja. Sebentar lagi kita masuk aja ke dalam. Jadi biar enak ngobrolnya. Nah, ternyata bapak itu ada satu ruangan kamar itu khusus. Nah, disitulah mulai awal cerita keangkeran itu terjadi. Begitu kita masuk ke dalam satu ruangan itu, pas masuk itu semua suasananya ini gelap. Jadi satu kamar itu dipakai tirai warna hitam. Nah, di depan pintu itu, pas kita masuk itu kayak ada tempat sesajen gitu, tapi yang ada di situ yang saya lihat jelas itu tengkorak orang, terus kayak apa nih ya, kayak kain pocong itu tali kain kapan itu, terus di situ banyak yang digantung itu kayak boneka gitu. Terus kepala harimau itu kayaknya apa ya, gimana ya, kepala itu kayak masih hidup gitu kan, serem banget. Terus dengan bau-bau kemenyan yang gimana gitu kan. Nah begitu masuk disitulah kita mulai down. Saya yang penasaran tadi jadi takut, yang si Heri sama si Ridwan itu cuma bengong. Nah disitu mulai dia bercerita, saya perkenalkan dulu, saya yang kamu cari itu. Nah ini kakak saya paling muda kata gitu. Nah apa yang kamu cari itu kata gitu, apa yang pengen kamu lihat itu, apa yang kamu pengen uji itu, dia bilang gitu, saya akan buktikan kata gitu, bahwa kalau di sini kata gitu, kalau di tempat saya ini kata, nggak ada yang berani sama saya. Dukun-dukun di sini pun pada segan sama saya. Di sini dek, perlu kamu ketahuin kata dia, kalau kita ngebunuh orang itu kayak kita ngebunuh lalat, tepuk gini mati kata gitu. Kalau kita punya niat pengen nikahin wanita mana aja, kita baca datang kata gitu. Kalau mau kebal, kamu mau kebal, mau ditembak, mau dibacok, mau mau digorok kata gitu, disinilah tempatnya kata gitu. Jadi dalam hati kecil saya ngomong, apa benar itu yang saya ucapkan itu langsung dijawab sama dia. Kalau nggak percaya kita buktikan kata gitu. Nah kebetulan saya yang paling kecil, ini kakak saya yang nomor 2 kata gitu kan. Nah sekarang, terus dia oke, gitu, kita tunggu kata dia kan, waktunya. Nah jadi kita di dalam ruangan itu nggak kerasa dari jam 8 lah kira-kira, kurang lebih jam 8 itu sampai jam 12 malam itu nggak kerasa. Nah tiba-tiba nggak ada petir, nggak ada angin, tiba-tiba hujan. Percaya nggak? Itu kita sama sekali nggak percaya. Hujan kencang banget, deras banget. Nah dalam hati saya kok hujan. Nah sekarang mau lihat,
apa yang ada dalam pikiran kamu yang nggak percaya itu kita buktikan kata gitu. Lihat, kita keluar sama-sama. Nah, terus saya, si Heri, terus si Ridwan, terus bapak itu sama yang satu lagi bapak yang saudaranya itu keluar. Di depan rumahnya itu hujan deras banget. Nah, lihat katanya. Terus dia bakar kemenyan itu, di rokoknya dibakar, ditaruhnya ke atas gini. Saya ngeliatin banget itu. Saya ngeliatin dibakar, tiba-tiba hujan itu kebelah dua. Tuh, bayangkan. Kita nggak percaya, kita disuruh turun. Coba lihat, basah nggak kamu kena hujan? Jadi kita penasaran nih. Jadi saya berdiri itu di tengah-tengah antara kiri dan kanan. Nah, satu kaki tangan kanan saya ini saya seberangkan ke sini, yang satu saya seberangkan gini. Jadi posisinya gini tuh. Jadi yang kanan ini basah, yang kiri ini enggak. Tuh, baju saya basah yang kanan ini, yang kiri enggak. Oh, bohong ini apa nyata? Nah, sekarang kamu rasakan. Udah Pak, saya percaya Pak. Nah, belum. Ini belum seberapa katanya. Tunggu lagi katanya. Ayo kita naik. Nah, terus saya masuk ke dalam. Terus saudaranya yang kedua itu tadi pengen nunjukin lagi kehebatan dia. Sekarang gini kata gitu. Kamu tahu nggak? Kamu datang ke sini. Pernah lihat nggak ada perempuan di sini katanya? Nggak ada Pak. Nah, sekarang kita buktikan ya katanya. Bakal ada perempuan datang ke sini mencari kamu katanya. Dia mengajak kamu nikah katanya. Oh, Pak, yang benar Pak, lihat aja katanya. Kamu nggak percaya kan? Kamu nggak kenal kan orang-orang sini? Nggak kenal Pak. Nah, kita buktikan. Nah, jadi dia ke dalam masuk, dia bawa itu apa nih ya? Jadi dalam kayak botol itu kayak apa ya? Kalau di sana itu namanya kumbang. Jadi kumbang itu yang hitam, yang ada punggungnya kuning itu, yang kalau di itu sering dia sering di rumah-rumah tua itu dia sering bersarang ya, bolongin itu kan. Nah, kumbang itu diikat sama dia pakai benang 3 warna. Benang 3 warna, itu kejadian itu pas jam 12 malam. Pas jam 12 malam, kumbang itu diikat sama dia. Nah, kita buktikan ya katanya. Kumbang ini saya lepas, kita tunggu dia datang lagi. Pasti bawa temannya. Nah, kumbang itu dilepas sama bapak itu. Dilepas, dibuka jendela, dilepas. Begitu lepas, terbang. Nah, kita ngobrol lagi nih. Ngobrol. Tapi si bapak itu mulai pakai sesajen itu. Nggak tahu apa yang dibacanya gitu kan. Dia bakar-bakar menyan gitu. Bakar. Nah, kita tunggu kata dia kan. Kira-kira jam 1:30, kurang lebih. Kalau nggak salah waktu itu sekitar 1 jam atau 2 jam lah kira-kira. Tiba-tiba kumbang itu datang. Bawa pasangan. Tuh, gimana kita nggak percaya. Jadi kumbang itu dilepas satu, tapi dia diikat pakai benang. Nah, pulangnya itu dia bawa satu lagi temennya, yang perempuan, warnanya kuning. Udah keikat dua-duanya. Terbang, masuk, langsung ke piring. Tuh, besok pagi jam 10 kamu datang ke sini. Kamu lihat siapa yang datang. Saya mulai deg-degan ini, kok bisa gini. Nah, terus si Heri langsung bilang, tuh katanya kan, jangan digituin katanya kan, dia tahu gitu kan. Nah, sekarang kamu bertiga pulang, pokoknya langsung tidur, jangan lagi bangun, jangan lagi cerita-cerita. Besok jam 10 pagi datang ke sini. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah hari Minggu kalau nggak salah. Hari Minggu kita nyampe, terus Senin berarti ya, Senin jam 10. Nah, jam 10 pagi itu sebelum jam 10 kita bertiga udah datang ke situ. Ternyata benar datang satu perempuan umur 13 tahun, 13 apa 14 tahun nggak salah, pakai hijab datang ke situ, langsung datang nemuin saya, ngomong, "Bang, saya minta nikahin sama abang." Tuh, astagfirullah. Saya bilang, ya ini apa ini sebenarnya? Nah, di situ saya mulai percaya. Ini orang hebat. Terus perempuan itu nggak pulang-pulang. Saya tanya, kita kenal nggak? Saya semalam mimpi bang, jam 2 saya nggak bisa tidur. Terus saya kayak kebawa ke sini kata gitu. Nah, si bapak itu ketawa. Nah, sekarang kamu buktikan kan omongan saya benar. Ya Pak, saya percaya Pak sekarang. Nah, sekarang terus si anak perempuan itu dikasih sama dia air, suruh minum, diusapin mukanya, disuruh pulang, kamu pulang aja. Nah, itu salah satu bukti katanya. Jadi yang kamu
ungkapkan dalam hati itu saya tahu gitu. Mulai percaya, wah ini orang sakti banget. Sekarang, nah jadi saya ini karena sering banyak berguru, jadi saya ini sedikit gimana ya, nakal gitu kan. Jadi orangnya nakal. Jadi teman-teman itu udah tahu nih Raden nih pasti ngerjain. Dia niat hati itu pengen ngerjain dukun ini. Nah jadi gini aja Pak, kalau memang Bapak tahu, Bapak bisa baca pikiran saya pengen tahu siapa saya Pak. Nah dia ketawa tuh, si Bapak itu ketawa, dia ngerokok dulu, lama dibakar lagi kemenyan itu, bakar. Nah habis itu dia ngomong, oh kamu pengen tahu siapa kamu, ya udah. Setelah itu kurang lebih 5 menit lah dia ngerokok sambil ngobrol, langsung dia ceritain, nama kamu Raden, bapak kamu ini, kamu punya anak, kamu punya istri, terus kamu ini punya tanda lahir yang orang lain nggak tahu, cuma saya yang tahu, cuma ibu kamu sama bapak kamu yang tahu. Kamu itu lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, gitu. Terus tanda lahir kamu di sini ada tanda hitam, di sini ada tanda hitam. Terus Terus kamu itu punya saudara berapa gitu. Pokok semua diceritain sama dia, sampai aib pun diceritain sama dia kan. Si Harry yang masih itu langsung ketawa aja gitu kan. Nah, itu kita mulai nggak takut lagi karena kita pikir ini udah ini istilahnya udah ada keakraban. Terus si bapak itu cerita, sebenarnya kamu ini punya bakat gitu. Punya bakat gitu karena dari keturunan gitu kan. Karena sebelum kamu datang tadi kata gitu. Itu kata dia kan, yang ada di belakang kamu itu rame kata gitu. Kamu ini ada yang jagain kata gitu. Nah, dari situ saya senyum aja kan. Kamu cuma sayang kamu ini nakal kata. Belum pantas buat kayak gitu. Buat hal-hal seperti itu belum bisa karena umur masih muda kata gitu. Tapi rasa penasaran kamu tinggi kata gitu. Terus hal-hal gaib itu nyambung gitu. Begitu kontraksi istilah kan dia bilang antara alam manusia dan alam gaib itu kan beda alam. Tapi kalau ada ikatan tali benang merahnya itu dia bisa beradaptasi gitu. Jadi cepat berbaur gitu. Jadi orang-orang gaib itu tahu siapa kamu gitu. Terus dalam hati, oh bapak ini bisa aja. Dia ketawa lagi. Nah sekarang terus udah nih cerita habis. Nah mulai saya tanya satu-satu. Saya tanya, Pak ini apa Pak? Kalau ini tengkorak, kalau di sini namanya itu ilmunya gasing tengkorak. Kalau buat bikin orang gila tuh ini dipakai gitu. Terus kainan ini apa Pak? Nah ini pocong, ini buat apa santet gitu dia bilang gitu. Kok ini banyak ini Pak? Wah ini semua alat-alat perdukunan semua. Nah kemudian mulai dia nanya. Ini dari pokoknya kita ke situ dari pagi itu sampai sore. Diladeni nama bapak itu, makan kita itu. Pokoknya udah kayak inilah. Terus saya ngomong, Pak, niat saya ke sini bapak udah tahu kan? Saya udah tahu kata dia. Kalau saya ajarin kamu ilmu, kamu pasti nggak mau. Kalau saya ajarin kamu yang macam-macam pasti kamu nggak mau. Kamu itu maunya yang instan. Jadi kamu pengen sesuatu itu yang langsung jadi gitu. Saya udah tahu kata gitu. Kita buktikan aja. Kalau memang nasib kamu baik, tujuan kamu itu benar, terus orang gaib yang mendampingin saya ini setuju, kamu bakal dapat sesuatu. Nah, di situ saya mulai agak berbunga-bunga gitu kan. Nah, terus teman-teman yang dua ini diem aja karena dia tahu ini orang berdua cuma nemenin aja. Nah, terus waktu itu saya punya HP Samsung apa saya udah nggak ingat lagi. Jadi itu saya di situ foto-foto. Wah, Pak, boleh Pak foto? Silakan, nggak apa-apa. Foto-foto aja. Fotolah kita di situ kan, tanda bukti. Nah, dengan waktu berjalan itu, jadi sore sampai malam pun kita masih di situ masih ngobrol. Nah, di situ baru diputuskan sama dia. Kira-kira jam 10 malam apa jam 11 malam lah, ya kan? Nah, jadi gini aja. Daripada kamu sia-sia, kamu pulang ke Jambi nggak bawa apa-apa, sekarang gini aja, saya punya tantangan buat kamu. Kaget kan?
orang kayak kamu ini harus dikasih tantangan. Jadi kamu bisa ngerasain kepuasan, terus kamu bisa memahami bahwa hal gaib itu bukan buat untuk main-main. Hal sesuatu yang gaib itu memang gaib. Yang dalam pikiran orang itu nggak masuk dalam pikiran gitu. Tapi itu nyata gitu kan. Nah, gini gitu. Jadi di kampung itu ada satu makam keramat lah. Kalau orang-orang sono bilang itu keramat. Jadi kita nggak boleh sebutin lah keramat apa gitu kan. Nah, jadi di situ bapak itu bercerita kalau saya sama kakak saya ini, saya juru kuncinya di sana. Jadi orang-orang sana itu kalau punya hajat, niat, misalnya nih dia pengen jadi pejabat gitu, pengen jadi apa gitu kan, datang ke sana, minta tolong lah sama dia. Nah, terus kalau berhasil nih, kita motongin kambing atau ayam di sana kan. Nah, tapi satu syarat harus dipenuhi. Perjanjian, dia ada perjanjian kata gitu. Setelah berhasil, datang, terus ada lagi waktu-waktu tertentu datang lagi ke sono. Kalau enggak, bakal hancur lagi apa yang kita minta tadi. Nah, si bapak itu ngasih tantangan sama saya. Sekarang gini aja. Kalau kamu sanggup, kamu berani, kamu yakin dengan diri kamu, coba nanti malam pas jam 12 kita datang ke sana. Kita datang berempat aja. Kalau memang rezeki kamu bagus, niat kamu bagus, pasti kamu dapat sesuatu. Karena yang orang gaibnya dia itu udah ngasih tahu, suruh datang. Pengen ngasih sesuatu, cuma nggak dikasih tahu apa. Nah, kamu pengen kan apa yang kamu mau itu tercapai? Kamu pengen hebat kan? Kamu pengen diseganin orang kan? Kamu pengen pokoknya lebih lah hidup kamu daripada yang lain. Walaupun perjalanan hidup kamu itu waktu itu ya memang ya namanya anak muda lah kan. Kita kerja apa aja dah, yang penting dapat uang gitu kan. Kadang kita malakin apalah perusahaan gitu kan, kita ngikut kerja-kerja yang keras gitulah pokoknya, yang ngadu otot gitu kan. Nah, jadi di situ saya berpikir, apa saya sanggup gitu kan, apa saya berani, jangan-jangan ntar celaka. Terus si Heri itu bilang, bisik-bisik, jangan diputuskan dulu deh, pikir dulu, soalnya jarang orang yang berhasil di situ. Rata-rata tuh nggak ada yang sanggup kata gitu. Pada setengah jalan kabur kata gitu. Nah, si bapak itu senyum. Dua pilihannya. Kalau nggak berhasil, kamu gagal. Kalau selamat, selamat. Kalau nggak dimakan harimau. Tuh, dia bilang gitu. Saya mulai mikir. Tapi kalau berhasil, apa yang kamu minta pasti terwujud kata gitu. Wah, saya pikir ya udahlah, nasib aja. Kalau memang nasib ini udah berakhir di sini, dengan kejadian ini saya bakal terjadi sesuatu dengan diri saya pasrah aja dah. Tapi sebelum itu saya sempat ngubungin orang tua, ngubungin bapak. Saya ceritakan, Pak, saya gini. Sekarang gini aja, kalau memang kamu itu keturunan saya, insya Allah selamat gitu. Yang penting kamu yakin dengan diri kamu. Bapak. Ya, jadi di video Rio Wijaya pun mungkin teman-teman udah kenal kan dengan orang tua kita kan, yang memang notabene-nya itu memang ya boleh dikatakan orang pintar juga gitu kan, karena keturunan dari garis keturunan tadi. Nah, kita kembali ke ceritanya. Jadi, saya berani, Pak. Yakin? Kalau begitu, pas jam 12 kita berangkat. Nah, kebetulan saya ingat itu. Saya itu nggak pakaian rapi, pakai celana pendek, pakai baju oblong biasa. Tapi si Heri yang masih Ridwan ini saya tanya, kamu berani nggak? Kalau bertiga sih berani. Soalnya kita jadi bapak itu berdua, kita bertiga, berlima. Oh ya udah. Nah, jadi dari tempatnya bapak itu kira-kira 1 jam perjalanan. Jadi kita jalan naik mobil itu. Jadi di perjalanan, Pak, kita bawa apa, Pak? Nggak usah bawa apa-apa. Cuma kita bawa menyan, bunga, itu aja. Tapi di mobil itu, perjalanan kita ke sana itu kayak gimana ya? Kayak nggak masuk akal gitu. Jadi kita jalan tuh kayak muter-muter aja. Muter-muter, tiba-tiba tempat kosong gitu. Jadi pas begitu berhenti, kita kaget, Pak. Ini di mana, Pak?
kok nggak ada rumah, nggak ada apa, nggak ada pohon, nggak ada apa. Ternyata tempat kita itu pas posisinya di tengah-tengah sawah. Tuh. Padahal kita jalan itu bagus jalannya. Jalan mobil yang ya jalan-jalan setapak gitulah, yang aspal-aspal yang 2 meter, ya 2 meter, paling 2 meter lebih lah. Ya namanya jalan kampung. Tapi pas kita turun mobil kok sawah gitu kan. Sawah. Jadi mobil itu di tengah-tengah. Nah, kira-kira 100 meter dari tempat kita berhenti itu ada pohon gede. Pohon beringin gede banget. Nah, di situ adalah kayak dibilang rumah, bukan rumah sih. Rumah kan pakai atap. Kalau ini nggak pakai atap. Terus saya nanya, "Pak, itu apa?" Nah, itulah tempatnya. Nah, ternyata itulah makam yang bakal kita datangin. Itu tempatnya jauh banget, gelap lagi, nggak ada satu sinar pun. Nah, di situ yang bikin saya merinding tuh. Sampai sekarang saya merinding. Batu nisannya itu batu gunung yang gede banget. Pohon beringin yang di atas itu seperti kayak ada orang yang goyangin. Brrr, gitu. Di atas mobil itu kayak ada yang goyang-goyangin gini. Jadi, wah tuh kan, kalau cerita itu mulai merinding ya kan.